Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya lah yang menghantarkan kita melewati malam yang gelap hingga pada pagi hari yang cerah ini. Dan kita berharap bahwa Dia juga akan senantiasa menyertai kita sepanjang satu hari ini. Karena itu sebelum kita melakukan berbagai aktivitas, maka mari kita disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan Bohal Sadarion. Karena itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sadarion tertulis dalam Mazmur pasal 143 ayat yang pertama demikian. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sudahkah kita mengawali hari ini dengan berdoa? Ketika kita bangun tidur tadi, apakah kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan melalui doa-doa? Kalau belum, ada baiknya kita melakukan hal yang baik itu, yaitu awalilah seluruh kehidupanmu melalui doa-doamu. Sebab melalui doa kita sedang berkomunikasi, membangun relasi hubungan yang sangat dekat dan akrab kepada Tuhan. Melalui doa-doa kita berterima kasih, mengucap syukur buat setiap kebaikan-Nya. Melalui doa kita juga bermohon untuk penyertaan dan hikmat yang daripada Tuhan dalam melakukan berbagai aktivitas sepanjang satu hari ini. Itu jugalah yang dialami oleh pemazmur, yaitu dalam hal ini Daud. Ketika Allah sudah memilih Daud menggantikan Raja Saul, maka Saul menjadi begitu marah, begitu murka. Bahkan dalam kemurkaannya dia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Bahkan dia membuat satu titah supaya Daud itu dikejar bahkan dibunuh. Karena itu Daud begitu takut sehingga dia lari berusaha menghindar dari apa yang dirancangkan oleh Raja Saul itu sendiri. Itulah yang dialami dia, bahwa ketika Daud merasa bahwa tidak ada lagi orang yang mampu menolong dia dan tidak ada lagi tempat yang aman bagi dia bahkan untuk bersembunyi, karena Daud sudah membuat titah bahwa Daud akan dibunuh. Dalam kondisi seperti itulah Daud memohon agar Tuhan tidak menghakimi dia. Bahkan Daud menyatakan, dengarkanlah doaku ya Tuhan, pasanglah telinga kepada permohonanku. Baru kalau kita baca di ayat selanjutnya, di situ digambarkan bagaimana pahit getirnya kehidupan yang sedang dialami oleh Daud. Keterancamannya karena kejaran dari tentara Saul dan Saul itu sendiri, sehingga dia merasa tidak ada lagi ruang yang aman bagi dia. Tapi di situasi seperti itu, dia tidak menjadi menutup dirinya atau dia berusaha mencari perlindungan daripada dunia. Tapi yang menarik adalah bahwa dia bermohon, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mendengar seruannya dan Tuhan membuka telinga lebar-lebar dalam seluruh permohonannya. Saudara-saudari, bahwa kepada siapakah kita boleh mengadu jikalau kita mengalami berbagai persoalan? Maka kita butuh ada spirit atau topangan. Maka biasanya orang-orang yang paling dekat kepada kita lah yang kita harapkan untuk memberi topangan. Sebagai orang tua, tentu kita akan menjadi tempat curhatan sebagai pegangan dari anak-anak kita, karena kita orang yang paling dekat dan dia mengenal kita sehingga dia percaya untuk seluruh persoalan yang sedang dialami. Dalam hal ini Daud juga gambarannya seperti itu, karena dia memiliki hubungan atau relasi yang sangat akrab dengan Tuhan, sehingga dia tahu kepada siapa dia harus menceritakan, memohon petunjuk dan memohon perlindungan. Baru kita lihat bahwa Daud memang betul-betul mempercayakan kehidupannya
hanya kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan layak dipercaya dan Tuhan sanggup menolong dia. Tetapi ini juga menjadi keteladanan yang harus kita hidupi. Sebagaimana Daud yang sudah menjalani hubungan atau relasi yang akrab kepada Tuhan, tapi dia tidak membuat bahwa doa itu seperti tuntutan. Dia menjauhkan dirinya supaya seolah-olah Tuhan berkewajiban harus menolong dia. Tapi justru yang disampaikan oleh Daud, kalau kita baca di rumah kita masing-masing, bahwa dalam ayat-ayat berikutnya, misalnya ayat yang kelima, dikatakan, aku teringat akan hari-hari di masa lampau, aku menuturkan segala pekerjaanmu, aku merenungkan perbuatan tanganmu. Ketika dia mengingat seluruh perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau, maka itu jugalah yang akhirnya menyemangati kehidupannya, sehingga dia tahu bahwa Tuhan itu layak untuk dipercaya. Tetapi di saat yang sama juga dalam ayat yang ke-6, Daud mengatakan, aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Artinya dia menengadahkan tangannya, dia merendahkan hatinya kepada Tuhan, bahwa dia tidak memposisikan Tuhan itu yang harus mendengar dua-duanya, yang harus mewujud nyatakan apa yang dia inginkan. Maka saudara-saudari, kita pun harusnya menyelidiki bagaimana motivasi kita berdoa. Tak jarang orang hari ini banyak menuntut dalam dua-duanya, seolah-olah bahwa Tuhan itu harus memenuhi apa yang dia minta dalam dua-duanya. Sehingga ketika itu tidak dikabulkan oleh Tuhan, dia kecewa, dia marah, bahkan dia tidak lagi peduli kepada Tuhan. Bukankah Yesus sudah mengajarkan kepada kita tentang doa yang benar? Sebagaimana dinyatakan dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya ketika kita berdoa, menjaga hubungan relasi kita kepada Tuhan, tapi di saat yang sama kita sedang mempercayakan seluruh kehidupan kita, karena kita percaya, kita tahu bahwa Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih memahami tentang kehidupan kita. Karena itu mari periksa doa-doa kita. Apakah kita memang ketika bermohon kepada Tuhan, kita dengan kesadaran yang penuh mempercayakan jawaban dari doa-doa kita, supaya kehendak Tuhan dan keadilan Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita? Atau malah sebaliknya, kita cenderung dengan egoisnya kita memaksakan harus yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau masih demikian halnya, maka firman ini betul-betul memberi teguran kepada kita. Sama seperti Daud yang memohon kepada Tuhan, tapi jawaban dari doa itu dia inginkan dalam kesetiaan dan keadilan Tuhan. Karena dia tahu, dia percaya Tuhan itu jauh melebihi dia. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dia adalah Tuhan yang Maha Mulia, sehingga tidak ada ruang bagi manusia untuk menuntut Tuhan, tapi Tuhan yang akan menuntut kita untuk senantiasa tunduk dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena itu, biarlah dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, kita boleh mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menjawab doa-doa permohonan kita seturut dengan keadilannya dan kesetiaannya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau sungguh mengingatkan kami melalui kebenaran firman hari ini, supaya sama seperti Daud dalam doa-doanya, dia percaya dan mempercayakan seluruh kehidupannya, kesulitan bahkan keterancaman hidupnya hanya kepadamu. Dan dia tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan Allah yang adil. Maka dari seluruh permohonannya, dia hanya menuntut jawaban-jawaban